Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua, atas nikmat sehat, nikmat sempat dan teristimewa nikmat iman yang telah membuat kita teguh dan istiqomah dalam menjalankan agama. Segenap keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 30 September 2021, sebuah hari yang bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu 30 September tahun 1965 satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diuji kesaktiannya. Telah terjadi pemberontakan oleh kelompok PKI yang ingin meruntuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan ideologi yang lain selain Pancasila. Dalam catatan sejarah, Pancasila telah beberapa kali dirongrong eksistensinya. Namun Pancasila tetap sakti. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Oktober itu dijadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Karena memang Pancasila tidak pernah tergoyahkan. Pancasila sudah tertanam di dalam sanubari bangsa Indonesia. Dan ke depan kita tidak ada pilihan lain bahwa satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Pada tahun ini 1 Oktober 2021 kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Mari Bangkit dari Keterpurukan, Bangkit Maju menuju Indonesia Adil Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dan apa kabar masyarakat yang kebetulan berkesempatan untuk menyaksikan tayangan singkat Fusut Ngopi dari anak-anak OSIS SMA Negeri 6 Palembang. Hari ini saya akan memberikan suatu opini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sebentar lagi kita akan mulai memasuki 1 Oktober yang kita kenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Hari Kesaktian Pancasila berbeda dengan Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila itu ditetapkan oleh pemerintah tanggal 1 Juni. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah tanggal 1 Oktober. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena Hari Kesaktian Pancasila ini berkenaan dengan gugurnya 7 pahlawan revolusi yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Sedangkan 1 Juni adalah sebagai hari dirumuskannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, kenapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Karena kita tahu bahwa banyak hal sejarah yang sudah menjadi bagian dari bangsa kita. Bagaimana seorang pahlawan negara, pahlawan revolusi yang telah gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan cara mempertahankan ideologi negara kita. Apa hal-hal yang harus kita pahami dari kejadian masa lalu ini? Bahwa Pancasila sebagai dasar negara memang harus kita junjung tinggi, dan itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kalau kita mengubah negara maka akan berubah semua. Kalau kita mengubah dasar negara maka akan berubah semua. Oleh karena itu, anak-anakku sebagai pelajar masyarakat Indonesia umumnya, mari kita jaga Pancasila sebagai dasar negara
benteng negara kita, karena semua pembangunan, semua aspek harus berlandaskan kepada Pancasila yang sudah kita sepakati pada tanggal 1 Juni. Nah, berkenaan dengan hal ini, mari kita sama-sama mengenang kembali kejadian-kejadian yang sejarah masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Kita tidak akan kembali ke masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Semangat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Tetap jaga Pancasila harga mati. Fab. Assalamualaikum, Fab. Ini kalian lagi ngapain sih? Kok benderanya diturunin setengah tiang? Lupa ya? Hari ini kan tanggal 30 September. Hari ini kan memperingati harinya peristiwa G30 PKI. Oh iya, geraja aku lupa. Ini kan sejarah penting bagi negara Indonesia. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, juga disebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang komunis. Kala itu, peristiwa G30 SPKI dipimpin oleh Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam saat pergantian hari. Cakrabirawa merupakan pasukan pengawal Presiden Soekarno yang dimanfaatkan oleh Partai PKI, yang diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup maupun mati. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya, dan juga sisanya diculik serta mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini sendiri dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Terdapat 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, dan jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Ayo kita masuk. Ayo. Sudah, mari. Bayar bumi. Terus Nabi Idris ini gak mau dia. Dia pengen tetap di surga. Untuk sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, contoh pengamalannya seperti mengaji bersama-sama dan tausiah. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti menolong teman yang berada dalam kesulitan. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, bersama-sama membersihkan kelas yang kotor. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti memilih perangkat kelas dan ketua kelas. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contoh pengamalannya tidak membeda-bedakan teman. Mungkin itu saja Bu dari Abid. Terima kasih. Ya. Indonesia akan berjaya di tangan kalian semua, generasi penerus bangsa.
Indonesia adalah cita-cita negara yang bersangkutan dengan sistem kenegaraan di Indonesia untuk rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah dalam berkebangsaan dan bernegara di Indonesia. Menurut kami ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan lebih karena hal ini menunjukkan minimnya kepedulian pemuda-pemudi Indonesia terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya guru lebih menekankan kepada siswa-siswanya untuk lebih menerapkan dan mengerti apa itu arti Pancasila. Yang pertama, kita harus menghormati perbedaan agama antar teman. Yang kedua, kita harus toleransi antar perbedaan suku, ras, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus bergotong royong dalam suatu kegiatan. Yang keempat adalah bermusyawarah dalam memilih kepengurusan organisasi. Yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti kata Bung Karno, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan pula milik suatu golongan adat istiadat. Tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa hendaknya terpatri dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mari seluruh generasi muda Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia pahami Pancasila serta terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hentikan permusuhan, konflik, radikalisme, dan terorisme untuk wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila di hati, NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.